Ya, baru saja tadi malam kita sempat mendapatkan kabar yang sedikit mengecewakan ataupun yang agak mengganggu situasi yang sempat netral atau yang relatif tenang dengan pengumuman terkait dengan Korea Selatan yang mengatakan status darurat militer. Walaupun sebetulnya itu juga cuma berlaku beberapa jam saja dan akhirnya kembali tenang, tapi ya memang masih ada faktor ketidakpastian. Tapi kira-kira apa yang berdampak ataupun yang membuat market bergerak, kurang lebih ini ulasannya. So, apa yang menggerakkan market? Kalau kita lihat pertama darurat militer, dan itu akan berpengaruh atau yang sempat berpengaruh kepada harga emas yang sempat mengalami lonjakan tentunya karena status safe haven. Kemudian kita juga lihat dolar. Sebetulnya dolar kalau misalkan teman-teman lihat tadi malam saat darurat militer itu diumumkan ternyata tidak bergerak. Ya, bisa dibilang indeks dolarnya malah melempem alias melemah, tidak dilirik sebagai safe haven, dan safe haven itu lari kepada Japanese yen. Nah, kemudian kalaupun misalkan dibilang menguat, maka dolar tersebut menguat terhadap Korean won. Jadi ya dampaknya hanya sekilas. Kemudian indeks sahamnya sempat tergelincir karena memang ada kepanikan ataupun ketidakpastian dari ataupun politik. Ya, ini yang mengakibatkan pasar ekuitas cenderung mengalami drop ataupun penurunan. Tapi itu pun berjalan cepat, kemudian dia pulih kembali setelah pengumuman terkait dengan darurat militer tersebut dicabut. Nah, kemudian terkait dengan ekspektasi suku bunga. Suku bunga dari Bank Sentral yang diperkirakan untuk bulan Desember ini masih akan ada penurunan suku bunga. Bahkan mungkin diyakini ya oleh beberapa pelaku pasar, beberapa bank sentral kemungkinan masih akan melanjutkannya di tahun 2025. Dan itu tentunya akan sangat sensitif, sama halnya dengan tadi bahwasanya itu akan bergerak kepada emas, lalu kemudian US dollar dan juga indeks sahamnya. Nah, tentunya indeks saham akan mulai kenaikan kalau memang ternyata suku bunga tetap dalam jalur penurunan. Sementara US dollar untuk saat ini tertolong dengan ekspektasi bahwa kebijakan Trump nantinya akan memicu inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Dan itu berarti negatif untuk emas. Tapi ya karena ada ekspektasi terkait dengan penurunan suku bunga masih bisa berlanjut, itu pula yang membuat kenapa emas masih bisa bergerak. Terakhir, kalau kita bicara tentang seasonal event, dan kali ini mengacu kepada musim liburan, yaitu Natal dan juga Tahun Baru. Seperti yang kemarin kita sudah sempat sounding teman-teman, bahwa setiap musim liburan itu berarti dampaknya akan terjadi kenaikan ataupun optimisme terhadap ya tingkat belanja konsumen. Itu sudah diawali dengan Thanksgiving Day kemarin yang ternyata data penjualan retail dari Black Friday cenderung mengalami peningkatan yang signifikan 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya lagi ini adalah sinyal bahwa kemungkinan Santa Claus rally akan semakin dekat, dan itu pula yang kenapa pergerakan yang kita lihat terutama untuk Nasdaq, S&P 500 yang sudah mengawali kenaikan dan mungkin akan dilanjutkan juga dengan Dow Jones. Kemudian juga positif kepada crude oil. Kenapa crude oil? Ya, ini berkali-kali kita sudah kupas bahwasanya setiap musim liburan perhatikan jalur travel ataupun jalur wisata yang biasanya kita bisa lihat dari permintaan bahan bakar jet. Jadi kalau misalkan lihat seperti itu, harusnya dengan kondisi yang mengalami peningkatan, maka permintaan pun terhadap bahan bakar itu akan mengalami peningkatan. Itulah sebabnya kenapa crude oil positif di setiap musim liburan besar. Nah, terakhir emas juga berpotensi mengalami rally kalau misalkan kita bicara tentang musim liburan. Ya, seasonal event saya rasa Desember Januari itulah momen yang tepat untuk tiga market ini akan bergerak positif. Sementara darurat militer Korea Selatan, ya kita seperti tadi malam kita sudah sempat lihat, pergerakan sempat mengalami kenaikan pada safe haven emas, kemudian juga yen. Lalu kemudian ya sempat terjadi penurunan pada indeks saham. Pada dasarnya ini adalah kondisi yang mungkin masih banyak pihak yang bertanya-tanya kenapa diberlakukan darurat militer. Sementara tidak terlihat ada hal yang terlalu mencurigakan ataupun bahkan terlalu urgent. Nah, ternyata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa dia sengaja untuk memberlakukan status darurat militer karena alasannya ingin membasmi unsur-unsur di dalam parlemen ataupun di dalam negara Korea Selatan tersebut yang dicurigai berpihak kepada Korea Utara. Seperti kita ketahui, ya mungkin ada riwayat ataupun sejarah yang kurang mengenakan antara status hubungan Korea Utara dan juga Korea Selatan. Walaupun di era Trump 2017 itu sempat disatukan. Ya, kita belum tahu apakah kedepannya akan terjadi kembali kesepakatan apa tidak. Tapi pada dasarnya itulah yang terjadi pada kondisi tadi malam. Nah, kemudian juga Presiden Yoon menuduh bahwa administrasi pemerintahnya menjadi lumpuh akibat dari ulah partai oposisi. Ya,
partai oposisi ternyata menguasai parlemen Korea Selatan, sehingga apapun yang coba dikupas ataupun coba diajukan oleh pemerintahan Yoon itu ternyata mengalami penolakan ataupun ya terbentur dengan ketidaksetujuan dari parlemen. Nah, pada akhirnya Presiden Yoon mencurigai bahwa itulah salah satu tindakan yang mencoba untuk menghancurkan pemerintahannya. Nah, media menyebut bahwa kondisi tersebut berawal dari pembahasan kebijakan anggaran. Nah, ini juga cukup lucu. Kalau misalkan kita bicara tentang anggaran lalu ketidaksepakatan terjadi di parlemen, ya pada dasarnya semua itu akan diberlakukan berdasarkan hasil voting. Nah, sementara Presiden Yoon mencurigai ya mereka mungkin sengaja untuk menolak sehingga tidak terjadi pelaksanaan dari roda pemerintahannya. Nah, tapi dengan dicabutnya status darurat militer, saya rasa harusnya permasalahan itu sudah selesai dan dampaknya tidak meluas. Diharapkan tidak meluas ya setidaknya. Dan kita akan lihat beberapa jam atau bahkan beberapa hari ke depan, karena kabarnya parlemen atau bahkan partai pengusungnya itu akan mengajukan pemecatan Presiden Yoon. Nah, berarti akan ada pemilihan ulang mungkin ya, ataupun mungkin ada pertemuan darurat untuk membahas siapa yang akan resmi menjabat untuk menggantikan. Nah, pada dasarnya teman-teman, kalau kita perhatikan, maka dampak status darurat militer tersebut adalah seperti demikian. Kalau misalkan dilihat, berarti statusnya adalah berpihak kepada status safe haven. Di mana status safe haven tadi malam, itulah emas, kemudian juga yen, dan juga pasar obligasi. Ini berarti obligasinya mulai kenaikan, lalu kemudian US Treasury rate-nya justru mengalami penurunan. Nah, pada saat itu, itulah yang terjadi, sehingga akhirnya kita sempat melihat harga emas dengan mudah spike sampai 2655, yen sempat meluncur sampai 148.66, itu pun versus US dollar, berarti menguat terhadap US dollar. Dan posisi yang lain adalah Korean won, yang pagi ini ternyata sangat lemah, atau lebih tepatnya tadi malam pun sempat melemah, kemudian dilanjutkan pagi ini. Dan indeks saham KOSPI, indeks saham Korea ternyata juga mengalami penurunan, meskipun sampai saat ini sudah ditunjukkan oleh Bank of Korea bahwa mereka sudah mulai mengantisipasi dan juga memberlakukan kebijakan longgar ataupun pelonggaran kebijakan yang notabene adalah untuk mendukung pasar dan menenangkan market. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena memang ini tidak berjalan lama, jadi kemungkinan status safe haven harusnya tidak berlaku lagi. Dan kemungkinan itu yang terlihat dari USD Japanese yang sudah rebound ke level 150. Kemudian ya kunci utamanya adalah selama ketidakpastian politik ini tidak menyebar ke luar area. Artinya kalau misalkan ini Korea Selatan, maka biarkan itu di dalam Korea Selatan. Kalau itu tidak melebar atau meluas ke kawasan lain di Asia, misalkan memicu konflik yang lebih membuat ketegangan pada Korea Utara versus Korea Selatan, maka kemungkinan itu akan sangat mempengaruhi pasar. Tapi kalau tidak terlihat seperti itu, maka kita anggap dampaknya akan relatif terbatas. Itu sebabnya kemungkinan market langsung tertuju pada pernyataan dari Mary Daly, pejabat Fed. Dalam hal ini, dia mendukung untuk penurunan suku bunga lebih lanjut dan ditandai dengan kalimat yang mengatakan bahwa waktu untuk penurunan suku bunga tersebut masih tetap diperdebatkan di dalam komite, tapi dia menilai bahwa penurunan suku bunga harus dilanjutkan. Nah, ini yang cukup menarik. Pernyataan ini akan memicu pertanyaan lebih lanjut terkait dengan dot plot untuk tahun 2025. Terutama untuk kuartal pertama ya. Nah, ini pula yang akan kita nantikan di tanggal 18 Desember mendatang. Jadi, kesimpulannya untuk sampai saat ini peluangnya untuk yang namanya penurunan suku bunga di bulan Desember kelihatannya masih tetap terbuka dan sangat besar kemungkinannya. Bahkan setelah data job opening tadi malam yang meskipun dirilis dengan angka yang lebih baik daripada ekspektasi, kenyataannya CME Forward Tools menunjukkan bahwa ekspektasi ataupun potensi untuk penurunan suku bunga 25 basis point di bulan Desember itu meningkat dari sebelumnya 61% menjadi 73,8%. Nah, artinya apapun data yang terjadi teman-teman, saat ini market sudah berekspektasi bahwa akan terjadi penurunan suku bunga. Dan itu pula yang sempat disampaikan oleh Waller tadi malam atau kemarin lebih tepatnya. Dan dia memberikan indikasi beberapa poin ataupun beberapa data yang akan menjadi indikasi penentu kebijakan selanjutnya. Dan itu berarti berlaku untuk dot plot juga. Oke, berarti teman-teman kalau kita lihat dari data ekonomi hari ini, sepertinya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa kita akan berpotensi untuk melihat beberapa data sampai akhir pekan ini, sampai hari Jumat, dan data untuk siang ataupun sore ini
Diawali dengan PMI Service dari zona Eropa, kemudian dilanjutkan dengan zona Inggris di jam 16 dan 16.30. Oke, ekspektasinya untuk Eropa ternyata 49,2. Berarti turun di bawah 50, angka 50 ingat itulah standarisasinya. Kalau dia turun di bawah 50 berarti anggapannya adalah kontraksi dan itu adalah negatif untuk ekonomi. Sehingga kemungkinan euro akan lanjutkan penurunan terlepas dari posisi dari ketidakpastian juga. Ada ketidakpastian politik di Prancis. Nah, sampai saat ini belum ada perkembangan terbaru di Prancis juga, dan kemungkinan itu akan menjadi double combo penekan lebih lanjut untuk Euro USD. Kemudian untuk Inggrisnya sendiri, angka service PMI-nya diperkirakan 50,0. Dari 52,0 turun ke 50,0. Ya, ini berarti di titik ambang batas, tapi pada dasarnya dia turun. Dan itu berarti juga beban untuk kemungkinan potensi dari pergerakan pound sterling hari ini. Sementara di malam hari, perhatikan di jam 20.15 setelah data awal kita, ADP Employment yang diperkirakan akan turun ke 166 dari 233. Kalaupun misalkan turun teman-teman, harusnya ya kita bisa melihat kemungkinan akan ada peluang untuk rebound ataupun kenaikan untuk harga emas. Walaupun ya agak mencurigakan juga ya, karena beberapa kali setiap data ADP ini dirilis, maka dampak kepada emasnya relatif terbatas karena market juga menunda reaksi yang lebih paten kepada data non-farm payroll. Tapi pada dasarnya, ini juga data yang cukup mencolok. Karena di bulan lalu data ADP yang menunjukkan angkanya masih di 200 ribuan, sementara NFP-nya itu sudah berada di 12.000. Jadi agak jomplang di sini, yang berarti juga akan kita lihat akan ada perbedaan yang signifikan antara list data dari ADP nanti malam sampai dengan non-farm payroll di hari Jumat nanti. Ya kita tinggal tunggu saja. Pada dasarnya, lebih lemah berarti akan positif untuk market, sementara lebih tinggi berarti akan negatif untuk market. Nah, sementara di malam harinya di jam 10 kita akan lihat data ISM Service PMI yang berarti kita akan melihat angkanya kemungkinan tetap di atas 50. Karena beberapa bulan terakhir memang terlihat bahwa data Service PMI ini menunjukkan soliditas dan artinya sudah mengalami ekspansi. Nah, bagi saya tidak akan kaget kalau misalkan angkanya 57 atau bahkan lebih tinggi. Tapi kalau misalkan angkanya turun pun, hati-hati. Penurunan ini selama dia masih tetap di atas 50, maka itu masih tetap diartikan ekspansi dan lebih solid, lebih kuat daripada manufaktur kemarin yang ada di bawah 50. Nah, dengan cara yang sama, perhatikan angkanya kalau misalkan ekspektasinya 56 atau 55,5 dari 56,0. Artinya kalau angka itu muncul di angka 55 atau bahkan 54, seharusnya secara teori itulah weak dollar. Artinya dolar akan melemah, emas akan mengalami kenaikan. Nah, tapi hati-hati. Penguatan emas ataupun kenaikan emas kelihatannya akan terbatas karena angkanya masih tetap di atas 50 dan 54, 55 ke 56 itu masih relatif cukup dekat. Beda cerita kalau teman-teman mendapatkan data tersebut berada di level 51 atau 52. Yang kita kategorikan mungkin akan ada tanda-tanda pelemahan di situ walaupun masih berada di atas 50 sebagai ekspansi. So, hati-hati dengan reaksi ataupun respon market berikutnya. Nah, minggu ini berarti kita masih tetap menunggu beberapa data seperti data pekerjaan non-farm payroll, unemployment rate, kemudian kita masih tunggu OPEC meeting di tanggal 5 Desember, termasuk juga average cash earning dari Jepang, kemudian speak dari Powell dan juga Lagarde.